أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظاهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Seandainya bertemu orang tua dan ia adalah seorang yang bodoh dan pelaku maksiat, maka katakan dalam hati engkau, orang ini telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebodohan, sedangkan aku mendurhakainya dengan ilmu. Maka hujjatullah terhadapku lebih kuat dan aku tidak tahu bagaimana kesudahanku dan bagaimana kesudahannya. Jadi musannif mengajarkan kepada kita, ketika kita bertemu dengan orang yang bodoh dan ia melakukan maksiat kepada Allah, maka cara untuk tawadhu di dalam hati kita, maka ucapkanlah, orang ini mendurhakai Allah dengan kebodohannya. Ia melakukan maksiat karena jahilnya di dalam urusan agama, sedangkan aku melakukan maksiat, mendurhakai Allah dengan ilmu. Maka jelaslah hujjah Allah terhadap diriku lebih kuat, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana akhir kesudahan kita dan bagaimana akhir kesudahan orang tersebut. Bisa jadi ia mendapatkan ampunan Allah, maka jelaslah ketika itu dirinya lebih mulia daripada diriku. Ini cara kita merendahkan hati kita ketika bertemu dengan orang yang ahli maksiat dan ia bodoh, ia jahil di dalam urusan agama. Jadi sebenarnya ketika kita mengkaji tentang tawadhu, itu tidak ada jalan untuk mencela manusia, hatta kafiran, sampai orang kafir sekalipun. Tidak ada jalan untuk menghina orang lain kalau kita mempelajari bab tawadhu. Nah, kata beliau lagi, seandainya bertemu dengan orang tua dan ia adalah seorang yang kafir, ia seorang yang kafir, maka katakan dalam hati engkau, aku tidak tahu, barangkali besok ia masuk Islam dan berakhir hidupnya dengan sebaik-baik amal serta keluar dari dosa-dosa dengan keislamannya, seperti rambut yang keluar dari tepung. Adapun aku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi, maka barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan aku hingga aku kafir dengan mengakhiri hidupku dengan seburuk-buruk amal, hingga orang itu besok di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih baik daripadaku dan menjadi orang yang dekat dengan Allah
sedangkan aku menjadi orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pula pandangan hati kita bila bertemu orang kafir. Bisa jadi di akhir hayatnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadah, sehingga seluruh kebaikan-kebaikan terdahulu dijadikan pahala oleh Allah, dan dosa-dosanya dahulu diampuni oleh Allah. Dan sampai ke situ itulah pandangan hati orang yang tawadhu. Jangankan orang yang beriman, orang yang kafir saja ia tidak merasa lebih mulia daripadanya. Itu orang yang kafir. Bagaimana kalau orang itu beriman kepada Allah? Mudah-mudahan Allah letakkan sifat tawadhu di dalam hati kita, sehingga dengan siapapun kita merasa lebih mulia orang lain daripada kita. Semulia-mulia kita, maka jauh lebih mulia orang lain dari kita. Seburuk-buruk orang lain, maka jauh lebih buruk kita daripada mereka. Itu pandangan hati orang yang tawadhu. Ketika ia merasa mulia, maka ia memandang orang lain jauh lebih mulia. Ketika ia memandang orang itu buruk, maka ia merasa dirinya jauh lebih buruk. Jadi tidak ada jalan untuk menghinakan orang lain di hati orang yang tawadhu. Apalagi tawadhu'nya orang yang arifina billah. Tawadhu'nya orang yang arifina billah, mereka itu tidak merasa punya wujud. Itu sudah tawadhu yang luar biasa. Mereka tidak merasa punya sifat, mereka tidak merasa punya af'al, sehingga apa yang disombongkan kalau ia adalah seorang yang adam mahdun. Ini tawadhu'nya orang yang arif billah. Apa yang disombongkan kalau wujudnya saja ia tidak memiliki. Karena orang yang sombong itu ia merasa punya sesuatu yang mulia, maka tumbuh kesombongan di hatinya, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki jabatan, merasa lebih banyak ibadah. Allah. Padahal seluruh kemuliaan yang ada di dalam diri kita murni bi fadlillahi wa rahmatih, murni anugerah Allah dan rahmat Allah kepada kita, bukan milik kita tapi milik Allah. Seharusnya kita menanggapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita dengan bersyukur, bukan dengan sombong. Qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian kata Allah, bergembiralah kalian, bersyukurlah kalian. Bukan menyombongkan diri dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, bukan, tapi bersyukurlah atas ilmu yang diberikan oleh Allah, bersyukurlah atas akhlak yang mulia yang diberikan oleh Allah. Jadi tawadhu'nya orang yang arifina billah, mereka tidak merasa punya wujud, sehingga tidak ada sesuatu jua pun yang mereka miliki. Seluruhnya yang ada di dalam diri mereka hanya milik Allah. Maka tidaklah kesombongan itu keluar dari hati engkau. Jadi mun kita pandangan enggak itu nih, melihat orang kafir pandangannya terbaik orang kafir tadi kalau pinanya masuk Islam, melihat
orang yang ahli maksiat kalau pinanya kena taubat lawan Allah atau ini melakukan kemaksiatannya itu karena kebodohannya sehingga hujjatullah lebih kuat kepada diriku daripada orang yang ahli maksiat tadi. Melihat kekanakan sedikit dosanya pada unda, melihat orang tua tak banyak inya beribadah daripada aku, melihat orang alim jelas lebih mulia mereka daripada diriku dengan ilmu mereka. Sehingga kata musannif, tidaklah kesombongan itu keluar daripada hati engkau, karena ada jalan untuk sombong. Ketika pandangannya seperti itu, jadi berkumpul dengan siapapun, berjumpa dengan siapapun, maka ketika itu ia merasa lebih buruk daripada orang yang ia jumpai. Ketika ia berkumpul di dalam satu jamaah, maka ia adalah orang yang paling hina di dalam seluruh jamaah. Allah, ini hati orang yang tawadhu. Cocok aja mun rafa'ahullah tuh, mun hatinya nengga ini cocok aja. Diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan ia dunia dan akhirat. Amun rafa'ahullah ya Rasulullah. Kecuali apabila engkau mengetahui bahwa orang besar itu adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengetahuan itu tergantung pada akhir hayat yang baik, sedangkan hal itu masih diragukan, maka dengan begitu ketakutan engkau akan akhir hayat yang buruk dapat mencegah engkau daripada bersifat sombong terhadap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada keraguan di dalamnya. Jadi kuncinya di sini, ketika kita memandang akhir hayat kita dan akhir hayat orang lain, ini masih di dalam ilmunya Allah. Masih di dalam ilmunya Allah. Kita tidak bisa memvonis orang itu mati maksiat, orang itu mati dalam keadaan kafir. Tidak ada yang bisa memvonis seseorang akan akhir hayatnya. Maka ujar Rasulullah, innamal a'mal bil khawati. Hanya saja amal itu dipandang di akhirnya. Jadi amal itu ujungnya yang iya, dan ujungnya ini masih di dalam ilmunya Allah, dan kita tidak bisa mengetahuinya. Maka sesuatu yang kita meragukannya, kita tidak bisa memastikannya, maka ketika itu kita bisa menumbuhkan ketawaduan di dalam hati kita dengan memandang akhir hayat. Jalannya di sini kan ya. Kunci tawadu itu di akhir hayat itu. Nang kayak apa aja kita tuh melihat orang ahli maksiatnya, kalau nya taubat akhir hayatnya apa kabar? Sorong bang. Dan tidak sedikit cerita orang yang terdahulu yang awalnya ahli ibadah, ternyata akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan sebaliknya yang awalnya ia ahli maksiat, ternyata akhir hayatnya husnul khatimah. Banyak cerita seperti itu. Ada kudulah kisah dua banding lah. Yang seikung ahli maksiat, yang seikung ahli ibadah. Si kakak nih ahli ibadah, si ading ahli maksiat. Jadi si ading ini, si kakak ini gawiannya itu khalwat aja, di tempat ibadah aja. Jadi di tempat ibadah itu ada di atas, jadi rumahnya itu beloteng gitu. Dan kediaman si ading ini di bawah, dan ia selalu keluar hanya untuk mengerjakan maksiat kepada Allah, minum khamar, berzina, zalim kepada hamba-hamba Allah, itu pekerjaannya. Ternyata
di dalam hati si Ading yang ahli maksiat ini berpikir, kenapa lah aku ni kada mau umpati ding sanaku nih yang ahli ibadah. Jika aku ni sudahan aja sudah, yang ngarannya dosa tu maksiat sudahan gitu, nah artinya juaan aja sudah, sedang aja sudah bertobat lawan Allah, ada pikiran yang itu si adingnya, maka rahatan menggawi maksiat. Ini diceritakan di dalam sebuah kitab. Ketika terpikir seperti itu, diberikan hidayah di hatinya oleh Allah. Lalu ia pulang ke rumahnya, si kakak ini pulang berpikir juga, unda ni nengka ini jadi bilang kada ada hasilnya beribadah nengka ini, ading unda makam sing nyamanan apa yang dikehendakinya, minum khamar kau minum khamar, nya berzina kau berzina, ia melakukan maksiat sebebasnya, sedangkan aku nih bilang beribadah aja gawian, tapi aku kada merasa nikmat dengan ibadahku. Mun itu ujar yang kakak nih, baik aku mau umpati ading. Ini terpikir yang ading terpikir hendak taubat, yang kakak terpikir hendak maksiat. Sama-sama si kakak turun ke bawah, si ading naik ke atas. Tahangkop gugur di tangga berdua, mati waktu itu berdua. Kan kisahnya itulah mati berdua. Ternyata yang kakak ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan si ading ini mati dalam keadaan husnul khatimah karena ada keinginannya untuk taubat kepada Allah. Sedangkan si kakak tadi ia putus asa di dalam menjalankan ibadah oleh Allah, dan akhirnya ia ingin melakukan maksiat kepada Allah. Bersampuk di tengah tangga, gugur, mati berdua. Yang kakak mati su'ul khatimah, yang ading meninggal husnul khatimah. Allah, ada yang tahu akhir hayat kita. Jadi jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Innamal a'mal bil khawatim. Sampai Sayyiduna Abu Bakar itu beliau pernah mengatakan, laitani kuntu ta'iran, seandainya aku ini dijadikan oleh Allah jadi burung aja, aku hendak jadi burung, ujar Abu Bakar, daripada jadi manusia. Aku kada tahu akhir hayatku bagaimana, bagaimana nasibku ketika di alam kubur, bagaimana nasibku ketika di alam mahsyar, bagaimana nasibku ketika di yaumil qiyamah, aku tidak mengetahui. Sedangkan burung setelah meninggal, ia tidak ada pertanyaan apapun juga dari Allah. Laitani kuntu ta'iran, seandainya aku bisa menjadi burung, maka aku ingin menjadi burung. Itu perkataan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Padahal orangnya luar biasa sudah Abu Bakar nih. Ia tetap di hatinya merasa takut kepada Allah. Karena jaiz saja bagi Allah Ta'ala itu jaiz. Harus saja yang orang yang dulunya ahli ibadah menjadi orang yang ahli maksiat. Harus saja bagi Allah. Yang dulunya orang itu ahli maksiat, ternyata di akhir hayatnya ia bertobat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini perkara yang jaiz bagi Allah. Nah, memandang akhir hayat inilah yang menjadikan kita takut di dalam hati kita. Kita tidak bisa memvonis orang lain. Kita tidak bisa mencela orang lain hanya karena kemaksiatannya, hanya karena kekafirannya. Ini urusan hati inilah. Makanya tawadhu itu makam yang luar biasa, bukan makam yang rendah. Tawadhu itu makam yang luar biasa di sisi Allah. Karena sulitnya melatih hati kita untuk tawadhu. Sulit melatih hati kita ini untuk berandah itu ngalih benar. Terlebih ketika ia dilebihkan oleh Allah di dalam masalah ilmu, di dalam masalah jabatan, di dalam urusan harta dan lain sebagainya, sulit untuk tawadhu.
Kada gampang lah. Jadi tawadu ini bukan perkara yang mudah. Jadi perlu latihan berat, perlu kesungguhan yang kuat. Di dalam melatih hati kita untuk menjadi orang yang tawadu. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang yang tawadu, kita kalau bisa lebih tawadu daripada mereka. Sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan, "Idza ra'aitumul mutawadhi'in fatawadha'u lahum." Ketika kalian bertemu dengan orang yang tawadhu, maka kalian hendaklah lebih tawadhu daripada mereka. Jangan ketika kita bertemu dengan orang tawadhu lalu kita berbesar hati, lalu merasa mulia karena orang tadi hormat lawan kita, orang tadi memuliakan lawan kita, kita bersombong, bongol ngarannya. Ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sedangkan kita mendapatkan jauh daripada rahmat Allah. Karena orang yang sombong itu adalah orang yang ba'idun min rahmatillah, orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Keyakinan engkau mengenai kebaikan atau keburukan dari engkau dan orang lain, serta keimanan engkau mengenai keadaan itu tidaklah bertentangan dengan kebolehan engkau untuk merubah di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala dapat mengubah-ubah hati. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan kita tahu aja Allah Ta'ala itu adalah zat yang muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati hamba-hambanya. Apalagi hati manusia ini, kata Rasulullah, asyaddu taqalluban, bersengatan bolak-balik. Bisa jadi di pagi hari ia kafir kepada Allah, ternyata di sore hari ia sudah beriman dengan Allah. Asyaddu taqalluban. Di pagi hari ia maksiat kepada Allah, bisa jadi di sore hari ia adalah orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Asyaddu taqalluban. Jadi kadang-kala kita memponis orang dah. Kadang-kala karena hati ini berbolak-balik, yang membolak-baliknya Allah. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pun juga mampu menyesatkan kepada orang yang dikehendakinya. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dan Allah hilangkan sombong di hati kita. Sebanyak mana kita diisi sombonglah. Harusnya ada waktu kita menangisi sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Ada waktu yang kita di dalam kesendirian tuh, bainana wa bainallah, antara kita lawan Allah aja tuh, yang kita menangisi dosa-dosa kita. Kalau bisa ada waktu seperti itu. Agar kita sadar bahwasanya kita ini diliputi dengan dosa dan maksiat. Hati kita dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran dosa dan maksiat. Suah juga kita ni yang menangisi dosa nih. Tatangis juga menangis sandal hilang. Suhai guru ulun yang menangis sorongonan bas sandal hilang hanya nukar 500.000. Ketika kita menangis di dalam urusan akhirat, itu mendekatkan kita kepada syurganya Allah 500 tahun lamanya. Dan ketika kita menangis urusan dunia,
ini akan menjadi sebab ia akan dekat dengan api nerakanya Allah 500 tahun lamanya. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Jadi yang harusnya kita tangisi itu dosa kita, keteledoran kita di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dosa-dosa kita terhadap hamba-hamba Allah itu yang kita tangisi. Bukan menangisi urusan dunia, bukan. Kada berduit menangis itu biasa aja. Yang di hati ini nah sombong, yang di hati ini nah dengki, yang di hati ini nah hibak lawan segala macam penyakit-penyakit batin, ini yang ditangisi. Maka tangisan ini akan menjadi pembersih hati kita. Ayo cari waktu menangisi hati kita. Cari waktu. Dan waktu yang terbaik adalah di tengah malam, ketika orang tidak ada yang melihat kita, hanya bainani wa bainallah, hanya antara aku dengan Allah. Amun menangis di tengah orang banyak itu separuh ikhlas, separuh kada. Itu pun kita tuh menangis di tengah orang banyak tuh meragukan tangisan kita. Yang iya itu tangisan ketika kita di dalam kesendirian, yang kita tangisi dosa kita, yang kita tangisi urusan akhirat kita, bukan menangisi urusan dunia. Ketika kita menangisi urusan dunia, ini menjadi sebab Allah mendekatkan kita dengan api nerakanya 500 tahun lamanya. Jadi kan ada untungnya menangisi urusan dunia, itu kan ada untungnya. Dan tangisan kita di dalam urusan dunia ini mengotori hati kita. Sedangkan tangisan kita di dalam urusan akhirat ini menjadi pembersih bagi hati kita. Jadi boleh aja menangis itu boleh aja, tapi urusan akhirat. Dan ini dianjurkan. Menangis karena rindu dengan Rasulullah itu urusan akhirat, ini dianjurkan. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Allah mampu memberikan hidayah kepada kita, dan Allah pun juga mampu menyesatkan orang yang dikehendakinya. Berkata salah seorang ulama, kesempurnaan maqam tawadhu', kesempurnaan maqam tawadhu' tidak dapat tercapai kecuali apabila hamba menyaksikan mengenai dirinya bahwa derajatnya di bawah setiap orang muslim, dan tidak ada seorang pun di muka bumi yang lebih banyak durhaka, dan tidak ada yang lebih sedikit adab maupun rasa malunya daripada dia secara pasti. Bukan berdasarkan dugaan. Allah, bila orang tu sempurna tawadhu, yang ia rasakan di dalam hatinya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang paling durhaka lawan Allah ya aku, yang paling hina aku. Dan ini mengatakan demikian, ia mengatakan demikian dengan kepastian, bukan karena sangkaan. Ini sempurna nih ketawaduannya. Allah, kalau mengkira-kira aja bang, di antara majelisnya aku yang paling hina, kira-kira berarti ragu ngarannya. Tidak ada kepastian. Dan kawala mendudukakan hati nengge ini. Bila kawa ujar musannif, maka ia akan mendapatkan maqam tawadhu yang sempurna.
Jadi tawadhu ini kan ada tingkatannya juga. Jadi seluruh makom itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Maka tingkatan tawadhu yang sempurna ketika ia merasa tidak ada manusia yang lebih hina, yang lebih durhaka, yang paling banyak dosa di hadapan Allah selain diriku. Mun kawa merasakan nengge ini, maka ia mendapatkan kesempurnaan di dalam makom tawadhu. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita makom yang sempurna di dalam masalah tawadhu. Ini kada gampang nih rasa nengini kada gampang bian. Jangankan seduniaan, di rumah aja seorang yang paling harap perasaan itu masih di pintangan sarumahan ya, kada mampu untuk tawadhu. Apalagi yang se-RT maginnya, apalagi yang seduniaan. Ini seluruh manusia termasuk ia merasa lebih hina daripada Fir'aun. Sempurna tawadhu ya Rasulullah. Kada gampang lah. Maka bila orang nila semakin tawadhu, ia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Semakin di dalam kehidupannya, di dalam menjalani kehidupan, ia selalu mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan. Makanya setelah seseorang itu bangkit daripada sujud, kan simbol tawadhu itu sujud. Kalau di dalam salat, simbol tawadhu yang sempurna itu sujud. Kenapa jadi sujud? Karena ia meletakkan anggota yang paling mulia di tempat yang paling hina. Apa yang ia letakkan? Wajahnya, dahinya. Kita letakkan di tempat yang hina, yaitu tanah. Maka simbol daripada tawadhu adalah sujud. Simbol daripada tawadhu itu sujud. Semakin tunduk hatinya, maka semakin ia mendapatkan kesempurnaan dari Allah. Semakin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Makanya ketika bangkit daripada sujud, isyaratnya lah, ini isyarat orang tawadhu. Ketika ia bangkit daripada sujud, yang didapatkannya apa? Doa yang 8 macam tadi dah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minimal orang yang tawadhu ia mendapatkan 8 kemuliaan. Itu isyarat di dalam sembahyang. Ketika ia sudah mendapatkan maqam tawadhu, minimal ia mendapatkan 8 kemuliaan. Apa 8 kemuliaan? Allah mengampuni dosanya. Rabbighfirli. Kemudian Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Warhamni. Allah menutupi aib-aibnya. Wajburni. Menambali segala kesusahannya. Kemudian Allah mengangkatkan derajatnya. Warfa'ni. Allah memberikan rizki kepadanya. Warzuqni. Allah memberikan hidayah kepadanya. Wahdini. Allah memaafkan segala kesalahannya. Allah mengafiatkan, mensejahterakan kepada dirinya. Wa'afini. Dan Allah mengafiatkan kepada dirinya. Mengafiatkanlah. Wa'fu anni. Memaafkan segala kesalahannya. Wa'afini itu mengafiatkan. Wa'fu anni memaafkan. Itu isyarat duduk antara 2 sujud tuh. Maka itu yang didapatkan orang yang tawadhu. Itu isyaratnya. Setelah ia melakukan sujud, yang ia dapatkan 8 kemudian. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kada gampang. Makanya mun kita tulah duduk antara 2 sujud, jangan sekedar membaca, jangan rasakan yang kita ucapkan itu adalah doa di hadapan Allah.
Jadi duduk di antara dua sujudnya itu kawa kita khusyuk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu hasil daripada sujud. Ketika ia dapat menundukkan hatinya, Allah berikan 8 kemuliaan. Allah mengampuni dosanya, Allah memberikan kasih sayang kepadanya, Allah menambadi segala kesalahan-kesalahannya, Allah memberikan rizki kepadanya, Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Apalagi yang duduk di antara dua sujud tadi, bang, doanya kada gampang orang yang tawadhu. Jadi Allah sudah melatih kita sebenarnya di dalam setiap salat adalah untuk menundukkan hati kita dengan cara sujud. Jadi lucu apabila orang telah sembahyang tapi masih sombong, itu lucu sebenarnya. Padahal ketika ia 2 rakaat salat, maka 4 kali sujud yang ia kerjakan. Bukan tubuhnya saja yang diperintahkan oleh Allah menundukkan ke tanah, tapi hatinya yang utama. Hatinya yang disujudkan. Itu yang paling iya. Kalau di hadapan manusia saja kita tidak bisa tawadhu, apalagi di hadapan Allah. Yang wani membahas lawan Tuhan. Saking sombongnya, mbah kayak iblis membahas lawan Allah Ta'ala, membahas kalau lawan Allah Ta'ala. Ana khairun minhu, ujar iblis, ulun ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pian jadikan ulun dari api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Rasa kada patut api sujud lawan tanah. Makanya sifat api itu cagat terus. Orang yang bersifat api artinya memiliki sifat iblis la'natullah alaih, kada mau tunduk hatinya. Maka bersifatlah seperti tanah. Bersifatlah seperti tanah. Dan di dalam diri kita Allah ciptakan daripada 4 anasir ini. 4 anasir, api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Dan sifat api selalu ke atas. Dan ini isyarat ketika kita berdiri di dalam salat. Jadi orang sembahyang berdiri itu unsur api itu, unsur api. Api itu cagat. Kemudian ruku' itu sifat angin. Angin itu kan berhembus ke kanan ke kiri dah. Angin. Kemudian sujud itu unsur air. Air itu kan turun. Api, angin, air, duduk, tanah. Jadi di dalam salat itu sebenarnya isyarat. Berdiri itu seperti api, ruku itu seperti angin, sujud itu seperti air, dan duduk itu seperti tanah. Dan ini seluruhnya sifat kita berataan. Ada orang yang bersifat api, ada orang yang bersifat angin, ada orang yang bersifat air, dan yang paling mulia ketika ia bersifat seperti tanah. Jadi tanah itu dijajak-jajak, tatap inya kada membahas. Dikamihi orang, dibahirai orang, nya kada membahas tanahnya. Ya Allah, ya Rasulullah. Dan disinilah duduknya orang yang tawadhu, ya seperti bumi. Sedangkan duduknya orang yang sombong seperti api.
Nah kemudian ini bagus di garis bawah ini lah kesempurnaan maqam tawadhu, itulah garisi yang diisi kitab dah. Karena siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada seorang yang durhaka dengan cara yang tidak menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun telah masuk dalam derajat-derajat kesombongan. Jadi kalau ia menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang durhaka dengan Allah, tapi merasa lebih baik di sini bukan cara bersyukur kepada Allah, tetapi dengan kesombongan. Jadi merasa lebih baiknya itu dengan cara yang sombong. Nah, ada orang yang merasa lebih baik daripada orang yang durhaka, tapi tasyakkuran lillah, ia bersyukur kepada Allah. Melihat orang yang ahli maksiat, alhamdulillah ya Allah, pian kada mentakdirakan ulun nang kayanya. Ulun bersyukurlah Allah. Kan salah satu daripada sunnah kita melakukan sujud syukur ketika melihat orang yang ahli maksiat. Bila melihat orang yang ahli maksiat itu, kita sunnah sujud syukur. Apa yang kita syukuri? Allah tidak mentakdirkan kita seperti mereka. Allah tidak mentakdirkan kita seperti mereka. Maka ini yang patut kita syukuri. Jadi ia merasa mulia dari orang yang durhaka bukan karena kesombongan, tapi karena rasa syukur. Ini kada apa-apa, ini kada masalah. Allah. Ini dua hal yang berbeda, adalah sombong lawan syukur itu beda. Tetapi ketika ia merasa lebih mulia karena kesombongannya, maka ini yang dimurka oleh Allah. Tapi jikalau ia merasa lebih mulia daripada orang yang durhaka, tapi dengan cara mensyukuri atas nikmat Allah, maka ini tiada mengapa dan ini dibenarkan oleh Allah. Jadi kita boleh saja menceritakan kelebihan diri kita, tapi dalam rangka tasyakuran li ni'amillah, itu boleh. Kita boleh bercerita kelebihan di dalam diri kita boleh, tapi dalam rangka tasyakuran. Dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, maka ceritakan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya menceritakan kelebihan diri, menceritakan nikmat kepada orang lain boleh kalau tujuannya tasyakkuran li ni'amillah. Boleh. Tapi kalau tujuannya takabburan, maka haram dan ia adalah orang yang dimurka oleh Allah. Jadi kita kada kawajua yang jahat sangka pulang lawan orang nih berkisah kelebihan diri. Kalau inya berkisah ini tujuannya bersyukur atas nikmat Allah, ma'amalakan firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika wa hadits tadilah. Apa kabar? Kita ya bakalah jahat sangka lawan orang. Bersombong mana si dintu bil berkisah lalu hanya mengisahkan kelebihan dirinya. Sombong benar? Belum tentu sombong, karena ini masalah hati. Kita tidak mengetahui apakah ia bercerita berangkat dari kesombongan ataukah ia bercerita kelebihan diri berangkat dari rasa syukur. Kita tidak tahu, karena ini urusan hati. La ya'lamul ghaiba illallah, yang tahu cuman Allah. Kita hanya memandang zahir seseorang. Nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa memutuskan seseorang itu secara lahiriah. Wallahu yatawalla bis-sarair, sedangkan yang mengetahui hati seseorang hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kada salah telah. Ada salah seorang ulama
yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu menyusun kitab yang berjudul Lataiful Minan. Belum ada isi Lataiful Minan. Jadi seluruh isi di dalam kitab beliau itu adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau dari kecil sampai ketika beliau mengarang. Di umur sekian aku diberikan oleh Allah kelebihan ini. Di umur sekian aku telah hafal Quran. Di umur sekian seluruh ilmu sudah kukuasai. Di umur sekian itu kitabnya Lataiful Minan. Beliau hanya membicarakan kelebihan yang ada di dalam diri beliau yang diberikan oleh Allah, tapi dalam rangka tasyakuran li ni'amillah. Kalau kita membaca kitab itu nangkanya sombong sih dene, kadang-kadang sombong. Model ujar Syekh Seman di dalam Manaqib Sidin adalah alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah sebagai waliullah selagi aku di dalam perut ibuku. Dan alhamdulillah aku tidak dijadikan bala bagi manusia, tetapi aku menjadi rahmat bahkan kepada orang kafir sekalipun. Itu perkataan yang mengatakan undaharat ya Allah, tapi ini bukan sombong. Ini namanya syukur atas nikmat Allah. Nih. Dan bila orang berilmu nengah itu nyamannya adalah seorang kada berilmu ini menyambat nengah itu pasta cabur lalu disombong. Pun kita yang jahil ini memuji diri dan setinggalan bulat disombong. Pun kita nih mun waliullah orang-orang saleh ketika mereka memuji dirinya mereka berangkat dari rasa syukur mereka atas segala nikmat Allah. Karena orang yang arif billah mereka sudah adam mahdun, ketika diberikan nikmat murni nikmat ini dari Allah. Mereka sudah merasa tidak punya wujud. Ketika ada sesuatu kelebihan berarti bukan miliknya tapi milik Allah. Maka orang-orang yang arif telah sepakat bahwa siapa yang mempunyai sedikit sifat sombong, sedikit aja, sedikit telah ada di dalam hadis Rasulullah itu seumpama biji sesawi itu sombong. Seumpama biji sesawi, kalau di dalam hadis Nabi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah, kata Rasulullah, apabila ada di dalam hati seseorang itu seumpama biji sesawi, halus benar daripada sifat sombong nin, halus benar, la yadkhulul jannah, kada pacangan masuk syurga. Maka orang yang arifina bila mereka sepakat bahwasanya siapa yang mempunyai sedikit sifat sombong, ia tidak boleh memasuki hadratnya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Walaupun pada lahirnya ia beribadah kepada Allah dengan ibadah manusia dan jin. Allah, ngeri kata-katanya. Biar mulai lahir beribadah sudah sampai mati, dan ibadahnya itu melebihi daripada ibadah jin dan manusia, tapi ada di hatinya sombong, ia tidak akan bisa masuk ke dalam hadratnya Allah yang mulia. Dan ruhnya tidak akan bisa dijadikan sebagai ruhul muqaddasah, ruh yang suci, kata Allah. Jadi ruhul muqaddasah itu adalah ruh yang terbebas daripada kesombongan. Siapa yang ruhul muqaddasah ini? Para aulia Allah. Jadi waliullah itu ruh-ruh mereka itu al-muqaddasah, suci. Ruh mereka itu suci. Makanya ruh yang suci ini kada mau merasuk ke awak, kada mau. Mun wali itulah merasuki ke awak orang, ngeramputinya itu lain wali, itu hantu yang berasuk. Lupa ada orang kasarungan unda datu kelampayan yang ngeramputi jin. Karena waliullah itu memiliki arwah muqaddasah, ruh mereka itu suci. Ruh suci itu kada kawa masuk ke dalam
Coba manaqib Syekh Seman itulah yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu membawakan baju jubah putih kepada Syekh Seman Al-Madani. Ini pertemuan ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Karena zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat jauh masanya lawan Syekh Seman. Jauh benar masanya. Ini ada paparakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sekitar abad yang kedua, kalau lah abad kedua Hijri nih. Sedangkan Syekh Seman itu baru sekitar kurang lebih 300 tahun dari kita sekarang. Berarti kurang lebih 1000 tahun lebih antara Syekh Seman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini jaraknya 1000 tahun. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membawakan baju jubah putih kepada Syekh Seman Al-Madani. Ini berarti Syekh Abdul Qadir ini kada berasuk lawan Syekh Seman. Karena mau berasuk. Ini percaya aja kita ini, bila ada orang kerasukan mengaku wali, percaya aja. Ya Allah, waliullah itu ruhnya muqaddasah. Kada mau berasuk, kada mau bersambuk, kada mau. Kada mau masuk ke dalam orang itu, kada mau. Jangan hakun dibunguli handuk. Dia mengaku unda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu doakan ulun Syekh, doakan. Dikira dasar wali yang masuk, padahal ada dalalu walinya. Waluh benar yang masuk tadi. Didustai jin, didustai jin. Allah. Dan di dalam ilmu hadis ulang ujar Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Roh itu bersaf-saf, bukan bermasuk-masukan. Al-arwah junudun mujannadah. Jadi roh ini kadang kau bermasuk-masukan. Ini menjadi dalil bahwasanya kada ada orang yang kerasukan wali itu, kada ada. Apalagi kerasukan nabi baginnya. Al-arwah junudun mujannada fa ta'arafa minha i'tarafa wa ma tanakara minha ikhtarafa. Itu dalilnya. Ulun pernah bertemu orang yang karasukan mengaku abah guru sekumpul. Aku abah guru sekumpul. Ulun dalam hati ini dasar bongoli yang kita. Tahu aja ulun ini pada di bongolinya, tapi biar aja dahulu didengarkan apa gerang jernya. Panjang kisahnya. Ada orang yang mengaku ulang berasuk wali pituk, lah wali 7, berasuk ke awaknya, ada akalnya. Mun kita percaya juga nang ini bungol juga sama. Ya Allah ya Rasulullah, ada wali itu berrasukan ngada. Dan Abah Guru Sakumbul beliau memberikan wasiat sebelum beliau meninggal, amun ada ujar Sidin sesudah aku meninggal orang adalah ada kena mengaku bahwasanya dirinya adalah mengaku kerasukan aku Sidin pada hakannya, maka dustanya itu adalah dusta Sidin. Nah, Sidin orang yang berkisah itu, yang mengisahkan lawan ulun ini ya khadam Sidin. Sebelum Sidin meninggal, Sidin tahu sudah isyaratnya nih. Ulun sudah tahu kisahnya. Pas ada bertamu kejadian, magini ay kancang hati ulun ni dustainya lalu. Kancang ya lalu. Abah Guru basilah bapandir itu Sidin. Bila undan ya sudah meninggal, ada ya Sidin karasukan mengaku aku ya Sidin tu lainan aku itu dustainya. Ini yang merasuk itu jin. Jin. Karena itu apa ngarannya makhluk yang astral aja kurang wahini yang masuk kawadah. Waliullah itu rohnya muqaddasah. Rohnya suci kada kau berasuk. Dan itu aja tuh supaya kita tahu tuh lah, jangan percaya aja bila ada orang pina rasuknya itu, percaya aja.
ngalihi merusak keimanan kita. Mun kita percaya jin yang merasuk, nah itu patut dia percaya. Mun jin, mun wali yang merasuk tidak. Yakinnya bandirulunnya wali kada yang merasuk wujudan. Nah kembali lagi, jadi ulama arifin billah mereka sepakat siapa yang mempunyai sedikit sifat sombong ia tidak boleh memasuki hadrat Allah. Jadi diharamkan baginya masuk ke dalam hadratnya Allah untuk selamanya. Artinya masuk, yang dimaksud hadrat Allah ia tertegah daripada ma'rifah kepada Allah. Itu masuk hadrat Allah dah. Ia tidak akan mendapatkan ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itulah yang disebut syurga di dunia. Syurga di dunia itu adalah ma'rifatullah. Karena orang yang ma'rifahlah yang diberikan oleh Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang di hati mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di hati mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Mereka tidak pernah khawatir pada masa yang akan datang, dan mereka tidak pernah bersedih pada masa yang sudah terjadi. Lahumul busyra kata Allah. Bagi mereka para aulia Allah, Allah memberikan mereka kegembiraan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kan sifat orang yang ahli surga itu selalu busyra di dalam hati mereka. Orang yang ahli jannah itu gembira terus di hatinya. Maka sama halnya orang yang ma'rifatullah, ia selalu gembira di dalam hatinya. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, mereka diberikan oleh Allah bisyarah, kegembiraan di dalam hati mereka. Allah, mudahan mun kita ni kada kawat jadi wali cinta lawan wali barang. Kun waliyan fa in lam takun kun ma'al wali. Jadilah engkau seorang waliullah, tapi jikalau engkau tidak mampu menjadi waliullah, maka jadilah engkau orang yang mencintai waliullah. Jadi cinta itu sudah menjadi sebab kita mendapatkan barakah dan karamah mereka para aulia Allah. Ketahuilah wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.